silakan ke Kiai Yusuf Mansur. Langsung ke Ustadz Syafiq aja, nggak sabar. Oh, kita langsung ke Ustadz Syafiq. Iya dong. Silakan Ustadz Syafiq. Bismillah. Masya Allah, jazakallah khair. Videonya langsung muka beliau aja, wajah beliau di layar. Syukran Ustadzana, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Terlangsungnya acara ini itu semua karena kemuliaan Allah dan kebaikannya kepada kita. Maka tidak hal yang lebih pantas untuk kita lakukan kecuali terus memuja dan memuji Allah Jalla Jalaluh. Lahul hamd wa lahul syukr. Wa subhanallah. Tapi ternyata sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Allah sendiri sudah menetapkan, mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Kebanyakan kita hanya pandai berbicara. Mungkin lisannya bergerak memuji Allah. Mungkin lisannya membaca asma Allah. Tapi entah hati dan raganya apakah ikut memuja dan memuji Allah. Maka kalau kita melihat kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat sampai bengkak kakinya. Pada suatu malam beliau minta izin sama Aisyah, mengatakan, ya Aisyah, kalau engkau izinkan aku ingin bermunajat kepada Rabbku. Suami minta izin sama istrinya. Karena waktu itu memang haknya Aisyah malam itu. Tapi Nabi ingin berjumpa sama Allah Azza wa Jalla. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, inni uhibbu qurbak. Wahai Rasul, aku ingin dekat dengan engkau. Walakinni uhibbu ma tuhibbuhu. Tapi aku cinta dengan apa yang kau cintai. Kalau engkau ingin bermunajat, tafadhol. Nabi malam itu sholat, menangis. Air matanya membasahi pipinya, membasahi jenggotnya, membasahi pangkuannya, membasahi tanah yang di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Terus beliau menangis. Sampai ketika waktu subuh tiba, Bilal datang. Dia heran melihat Nabi alaihissalatu wassalam dalam kondisi seperti itu. Ya Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah selesai urusanmu. Udah diampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Lalu apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Afala akun abdan syakura. Apa enggak pantas aku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Beliau punya apa beliau? Apa yang beliau miliki sebenarnya? Rumah dari sejak datang ke kota Madinah sampai meninggal dunia nggak pernah ada renovasi. 5 kali 5 rumah beliau. Seringkali beliau makan hanya kurma dan minum air. 2 bulan hanya itu yang beliau makan, sallallahu alaihi wasallam. Seringkali beliau datang ke rumah, istrinya bertanya, hal min ta'am, ada makanan yang bisa aku makan? Kata istri, illal ma, nggak ada kecuali air. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Idzan ana shaim. Sahabat-sahabatnya terbunuh. Lalu apa sebenarnya yang beliau hendak syukuri? Itu yang mungkin kita tidak sadar. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, jamaah. Yang seharusnya kita harus lebih sering menangis. Seharusnya kaki kita lebih bengkak daripada kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu kullu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
Ahibati fillah. Kalau bicara doa, kita akan bahas doa di dalam sholat dengan selain bahasa Arab. Tapi sebelum itu, ada satu rahasia doa yang mungkin kebanyakan kita kurang memperhatikan. Banyak di antara kita yang memperhatikan lafal doa yang dia baca, susunan doa yang dia rangkai. Tahukah kita bahwasanya Allah Azza wa Jal telah mengabulkan doa iblis? Iblis berdoa dikabulkan. Apa sebenarnya? Kok iblis yang membangkang kepada Allah Azza wa Jal, yang tidak mau sujud kepada Adam ta'ziman lahu? Kenapa? Kok Allah malah mengabulkan doanya ketika iblis mengatakan wa anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzarin. Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim orang-orang musyrikin ketika mereka berada di atas kapal yang ada di surat Yunus ayat 22-23. Bagaimana tatkala mereka naik perahu, kemudian perahu itu diombang-ambingkan oleh ombak. Waja'ahumul mauju min kulli makan. Ombak itu datang dari segala penjuru. Wa dhannu annahum uhita bihim. Ketika itu mereka yakin udah habis nih. Udah gak ada tempat bergantung lagi. Selesai urusan kita. Da'awullah. Orang-orang musyrikin, penyembah berhala. Ketika itu mereka da'awullah, Allah kabulkan doanya. Allah selamatkan mereka. Tahu kenapa? Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Ikhlas. Mereka melepaskan segala ketergantungan kepada makhluk, kepada benda, kepada siapapun, kepada pejabat. Mereka bergantung hanya kepada Allah saja. Mukhlisina lahuddin. Ini Allah mengatakan ini. Mereka ikhlas memohon kepada Allah. Mereka mengatakan la in anjaitana min hadhi lanakunanna minasyakirin. Kalau engkau menyelamatkan kami ya Allah, mereka lupa dengan segalanya kecuali sama Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau selamatkan kami dari bencana ini, kami akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Tapi mereka berdusta. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ketika Allah selamatkan mereka, mereka berbuat kemungkaran, mereka melampaui batasnya lagi. Tapi Allah kabulkan doa mereka. Ada apa sebenarnya? Di sini rahasia doa yang perlu kita pelajari. Ketika seorang ikhlas memohon hanya kepada Allah saja, di hati dia segala ketergantungan hilang. Nih sekarang COVID-19 kita lihat. Banyak orang itu sibuk dengan social distancing, sama hand sanitizer, sama masker. Ya, kita tahu tuh syariatnya. Kita tahu memang harus seperti itu. Nabi SAW mengatakan, firra minal majdum firaraka minal asad. Hendaklah engkau melarikan diri dari orang terkena kusta itu seperti engkau melarikan diri dari singa. Ya. Tapi Nabi mengatakan la adwa sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada penyakit menular. Nggak ada. Kenapa Nabi mengatakan kita disuruh melarikan diri dari orang yang terkena penyakit menular agar kita tidak tertular? Tapi di kesempatan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adwa. Nggak ada penyakit menular. Karena Nabi SAW ingin mendidik kita bahwasanya engkau harus tahu yang menyebabkan penyakit itu menular adalah Allah Rabbul Alamin. Sehingga engkau seharusnya takut sama Allah. Ingat sebabnya kita jalanin. Tapi jangan sampai engkau bergantung kepada sebab, sibuk dengan menjaga kebersihan diri, kebersihan tangannya, wajahnya, mulutnya, tapi tidak menjaga kebersihan hati. Kita bisa melihat ada orang positif COVID-19. Satu keluarga nggak ada yang kena kecuali dia. Kenapa seperti itu?
Karena yang memindahkan penyakit pada hakikatnya adalah Rabbul Alamin. Jadi kalau bicara doa, maka hendaklah kita tuh ikhlas ketika berdoa. Hanya berharap kepada Allah. Percaya yang bisa menyelamatkan kita itu bukan yang namanya masker. Iya, kita pakai masker. Kita sering-sering cuci tangan. Tapi jangan lupa ketika engkau mencuci tanganmu, hatimu ikut dicuci. Jangan lupa tatkala engkau menutup mulutmu dengan masker, engkau kunci mulutmu dari ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan palsu. Allah Azza wa Jal mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Tapi gimana cara berdoa sama Allah? Kadangkala kita salah berdoa. Kita nggak belajar bagaimana berdoa. Ada adabnya, ada etikanya. Panjang tuh kalau bicara tersebut. Tapi kalau bicara doa di dalam sholat. Ternyata Nabi SAW menyuruh para sahabat ketika sujud untuk banyak berdoa. Wa idza sajadtum fa'akthiru fihi minad du'a. Faqaminun ayyustajaba lahu. Kalau kalian sedang sujud, banyakin doa. Karena ada harapan besar doa dikabulkan waktu itu. Ketika di penghujung sholat, sebelum salam, Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh falyatakhayyar min khairid du'a. Enggaklah dia memilih doa-doa yang baiklah buat dia. Baik, tapi gimana kalau kita nggak hafal tuh doa yang diajarkan Nabi? Gimana kalau kita nggak bahasa Arab? Apa yang akan terjadi dengan sholat kita? Jangan-jangan sholat kita batal nanti. Nah, Ana akan membacakan kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah. Ensiklopedi fikih ya. Di jilid ke-11 halaman 172. Kitabnya ada PDF-nya, ada aplikasinya, alhamdulillah. Semua bisa menikmatinya sebenarnya. Para ulama disebutkan bahwasanya ada khilaf. Kita kalau bicara fikih akan masuk kepada khilaf. Ada khilaf di antara para ahli fikih. Sebagian mereka mengharamkan. Haram, dosa kalau kita pakai selain bahasa Arab. Sebagian mereka memakruhkan. Terlarang tapi nggak sampai haram. Nggak sampai engkau berdosa. Tapi engkau meninggalkan sesuatu yang mulia. Yang ketiga, membolehkan bagi yang tidak mampu. Membolehkan bagi yang tidak mampu. Maka Anda akan bacakan pendapat mereka. Pendapat ulama Hanafiyah. Pengikut Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yang dinukil dari mereka memakruhkan. Jadi hukumnya makruh berdoa dengan selain bahasa Arab. Ini kita penting belajar bahasa Arab sebenarnya, jamaah. Kalau kita ingin terlepas dari khilaf tersebut, ingin menyelamatkan diri kita, bukan belajar bahasa Mandarin, bukan belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa yang lain nggak masalah, tapi bahasa Arab duluan. Sehingga kita nggak perlu nih kajian seperti ini, nggak perlu. Kajian seperti ini di Arab nggak perlu, karena udah bisa bahasa Arab semuanya. Ya kita kan orang Indonesia, tapi kita Muslim.
Quran kita berbahasa Arab. Nabi kita bahasa Arab. Maka yang dinukil dari madhab Hanafi, mereka memakruhkannya. Kenapa? Apa yang menjadi landasan mereka bahwasanya doa di dalam sholat dengan selain bahasa Arab itu makruh? Karena Umar radhiyallahu anhu melarang untuk menggunakan bahasa ajam. Ngomong pakai bahasa ajam itu Umar melarang. Sampai pernah lagi tawaf itu, ada orang berdoa atau ngomong pakai bahasa ajam, dipukul sama Umar. Iyyakum warathanatal ajam. Udah, usah ngomong pakai bahasa selain Arab. Jaga nih bahasa Arab. Jadi kalau melihat dari ilah mereka, karena ia meninggalkan sesuatu yang mulia sebenarnya. Bahasa Arab nih, bahasa yang mulia ditinggalkan. Dan disebutkan bahwasanya larangan menurut mereka, makruhnya buat mereka itu makruh tanzihiyah. Makruh yang gak sampai haram. Tapi kalau di dalam sholat, itu bisa jadi makruh yang sampai haram. Tapi kalau di luar sholat, makruh biasa. Karena dalilnya Umar bin Khattab ketika melarang orang ketika tawaf, mereka menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Baik, ini pendapat Hanafiyah. Kenapa kita mulai dengan Abu Hanifah? Karena memang secara susunan madhab itu yang pertama adalah Abu Hanifah, yang kedua Malikiyah, yang ketiga Syafi'iyah, Imam Syafi'i, yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun insya Allah hal ini tidak lagi tidak diketahui oleh para jamaah. Madhab yang kedua, wa dhahaba al-Malikiyah ila annahu yahrumu ad-du'a bi ghairil Arabiyyah. Dalam madhab Maliki, mereka mengatakan haram berdoa dengan selain bahasa Arab. Ini bicara dalam sholat. Apa ilahnya mereka? Kenapa mereka melarang? Ketika kita bicara hal ini jamaah, kalau memang sudah ada dalil yang mengharamkan, selesai sebenarnya. Tapi ketika ini merupakan istimbatat, kesimpulan-kesimpulan ijtihad para ulama menyimpulkan dari dalil-dalil agama, kemudian disimpulkan muncul hukum fikih. Jadi produk yang mengatakan haram. Ilah mereka, alasan mereka, karena kalau dengan selain bahasa Arab itu yunafit ta'zim. Di situ mengandung penafian pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ulama Maliki Al-Laqani dia mengomentari ucapan Al-Qarafi bil a'jamiyyal majhulatil madlul, dengan bahasa ajam selain bahasa Arab yang enggak difahami. Maka di sini penting, kadang-kala ada orang baca mantra-mantra pakai bahasa Jawa yang enggak tahu apa yang dia baca. Maka enggak boleh. Ketika membaca sesuatu yang tidak difahami maknanya, maka nggak boleh. Kenapa? Karena ditakutkan mengandung suatu isi atau kandungannya yang ternyata di situ ada ungkapan-ungkapan yang tidak pantas ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau diketahui artinya, fayajuzu isti'maluha mutlaqan fi salati wa ghairiha. Ini masih kepada pendapat Malikiyah. Adapun kalau diketahui maknanya, maka boleh digunakan secara mutlak di salat dan di selain salat. Jadi ternyata yang diharamkan itu kalau tidak diketahui maknanya. Adapun kalau diketahui maknanya, mereka berpendapat boleh.
Karena Allah berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ini bagaimana Allah mengajarkan kepada Adam semua nama. Artinya bahasa-bahasa yang ada sekarang ini adalah bahasa turunan dari apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam terhadap nama-nama. Jadi yang ada ini bahasa turunan dari apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih." Dan tidaklah kami mengutus seorang utusan, seorang rasul, melainkan dengan lisan kaumnya. Nanti sesuai dengan bahasa kaumnya. Nabi Musa alaihissalam nggak bahasa Arab, bahasa Ibrani. Nabi Isa juga. Nabi Ibrahim wallahu a'lam apa bahasa Syriania. Kemudian kita tahu sendiri di Mesir apa bahasa Mesir sebenarnya. Sebelum Bani Israel datang ke Mesir, apa bahasa yang digunakan di sana? Kemudian Nabi Lut dan nabi-nabi yang lainnya, mereka punya bahasa sesuai dengan bahasa kaumnya. Allah tidak mengutus seorang utusan melainkan dengan bahasa kaumnya. Ini apa yang ditegaskan oleh Dasuki tentang alasan mereka. Akhirnya yang terlarang itu yang tidak diketahui maknanya. Jadi kalau kita dikasih amalan, kemudian kita nggak tahu artinya, kita baca, maka nggak boleh kita membacanya sampai kita memahami apa makna dari tulisan atau amalan yang diberikan kepada kita. Taib. Kita di Indonesia madhabnya Syafi'i. Syafi'i ini sebenarnya keras ya, subhanallah ya. Karena kalau nih khutbah Jumat, kenapa di Indonesia masih ada masjid-masjid yang khutbah Jumat bahasa Arab? Ana itu paling senang kalau masuk masjid yang khutbah bahasa Arab. Karena biasanya nggak lama. Kenapa nggak lama? Karena yang ceramah itu nggak bisa bahasa Arab. Dia cuma baca doang. Karena menurut fadhhab Syafi'iyah fil asah minal madhab, pendapat Syafi'iyah, pendapat yang paling benar dalam madhab Syafi'i, annahu yushtarat an takuna bil Arabiyyah. Khutbah itu harus bahasa Arab. Ini pendapat yang paling benar dalam madhab Syafi'i. Fa in lam yakun thamma man yuhsinul Arabiyyah, kalau ternyata di kampung tersebut, di negeri tersebut nggak ada yang bisa bahasa Arab, walam yumkin ta'allumuha, dan nggak mungkin mempelajarinya, khutiba bi ghairihi atau khataba bi ghairihi, maka orang itu ceramah dengan selain bahasa Arab. Fa in qaddat muddatu imkanit ta'allum. Kalau ternyata waktu belajar sudah habis, artinya nggak mungkin mereka belajar sekarang. Mereka perlu waktu untuk belajar bahasa Arab. Oke, waktunya mamanya 6 bulan. Oke, belajar 6 bulan. Setelah 6 bulan, ini waktu yang memungkinkan orang bahasa Arab. Walam yata'allamu asau kulluhum wala jum'ata lahum. Mereka semua telah melakukan kemaksiatan. Dan nggak ada Jumat buat mereka lagi. Subhanallah. Ini pendapat Syafi'iyah dalam urusan Jumat. Makanya kita jangan heran tatkala kita masuk masjid yang khutbah bahasa Arab. Karena memang menurut pendapat yang lebih roji di dalam mazhab Syafi'i, yang lebih asoh, yang lebih sohi, itu bahasa Arab. Terus gimana? Nggak paham, makanya makmumnya belajar bahasa Arab. Baik, kembali kepada doa di dalam sholat dengan selain bahasa Arab. Ulama Syafi'iyah memiliki pendapat yang terperinci. Mereka membagi. Yang pertama, faqalu ad-du'a fi shalah imma an yakuna ma'thuran aw ghairu ma'thur. Ingat, doa yang dibaca ketika sholat itu ada dua. Ada doa yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Artinya doa ini memang diajarkan Nabi SAW. Ada doa yang tidak diajarkan Nabi. Doa yang dibuat sendiri. Amma ad-du'a'ul ma'thur fa fihi thalathatu awjuh. Adapun doa yang dari Nabi SAW boleh nggak dibaca dengan bahasa Indonesia? Maka dalam masalah doa yang diajarkan Nabi kemudian dibaca dengan selain bahasa Arab, itu ada 3 pendapat. Jadi umpamanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh nggak dibaca pakai bahasa Indonesia? Anak kurang mantep Ustaz kalau pakai bahasa Arab. Maka ada 3 pendapat di sini. Yang pertama, as-sahhuha, ini yang paling benar. Wa yuwafiquhu ma dhahaba ilaihi al-Hanabila, dan ini sesuai dengan mazhab Hambali. Annahu yajuzu bi ghairi al-arabiyyah lil ajizi anha. Bahwasanya boleh membaca doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan selain bahasa Arab, itu diperbolehkan untuk orang yang tidak mampu untuk membacanya dalam bahasa Arab. Ini pendapat Syafi'i yang paling benar dalam masalah doa yang ma'thur dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wala yajuzu lil qadir. Dan tidak boleh orang yang bisa bahasa Arab kemudian dia menerjemahkan bacaan sholatnya atau doa dalam sholat yang diajarkan Nabi SAW. Umumnya di akhir sholat Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, lalu dia terjemahkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka, dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah dajjal. Padahal dia mampu menghafalnya dalam bahasa Arab, dan pendapat Syafi'i, fa in fa'ala batalat salatuh. Kalau dia melakukan itu, menerjemahkan padahal dia mampu, maka batal salat. Ini pendapat Syafi'i yang paling benar. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu, memang ini pendapat mereka. Karena engkau mampu, kenapa pakai bahasa Indonesia? Wa tsani yajuzu liman yuhsinul arabiyyah wa ghairahu. Pendapat yang kedua, boleh. Dalam mazhab Syafi'i, boleh bagi orang yang bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab, boleh dia. Mau diterjemahkan dalam bahasa dia, boleh. Ini pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Wa tsalits la yajuzu li wahidin minhuma li adami darurah ilaihi. Pendapat yang ketiga dalam mazhab Syafi'i, nggak boleh. Buat siapa? Buat dua-duanya. Mampu dan yang tidak mampu nggak boleh menerjemahkan doa itu ke dalam bahasa Indonesia. Ini berkaitan dengan doa yang diajarkan sama Nabi alaihissalatu wassalam. Wa amma du'a ghairul ma'thuri fis salah. Adapun doa, bolehkah kita sekarang membaca doa dengan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi SAW? Fala yajuzu ikhtira'uhu wal ityanu bihi bil ajmiyati qawlan wahidan. Pendapat Syafi'i satu. Maksudnya nggak boleh membikin doa yang dibaca dalam sholat dalam bahasa selain Arab. Nggak boleh. Qawlan wahidan. Ini pendapat Syafi'iyah. Adapun pendapat Hanabilah yang tadi kita katakan bahwasanya Syafi'iyah dalam doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, pendapat yang lebih kuat, kalau memang nggak mampu boleh dengan selain bahasa Arab. Urusan nggak mampu, dia baru masuk Islam, dia belajar udah ngafalin nggak hafal-hafal ya. Baik, itu pendapat Syafi'iyah. Adapun pendapat Hanabilah jamaah, bahwasanya mereka berpendapat diperbolehkan berdoa dengan selain yang diriwayatkan dari Nabi SAW, walaupun dengan selain bahasa Arab. Selama isi doanya, kandungan doanya itu baik, tidak mengandung dosa, tidak mengandung pemutusan silaturahim. Akan tetapi, tetap kita harus tahu bahwasanya doa yang ma'thur itu lebih baik. Kenapa? Karena kadangkala kita itu baca doa 5 menit, padahal yang diminta cuma 1.
Sedangkan doa yang diajarkan Nabi SAW pendek. Mengandung kebaikan dunia dan akhirat. Semuanya. Kita doa 5 menit, Nabi cuma ngajarkan 5 detik. 10 detik. Namun, karena ada orang-orang yang tadi nggak bisa bahasa Arab. Dan dia memiliki keinginan. Dia ingin minta sama Allah Azza wa Jal. Dan kita tahu, kita bicara tadi, doa itu dikabulkan karena ikhlas. Karena tulus, karena benar-benar dia bergantung sama Allah Azza wa Jal. Dan Allah itu faham dengan semua bahasa. Allah itu mengetahui yang diminta oleh hambanya dengan bahasa apapun. Makanya di antara ulama Hanabilah ada yang mengatakan wa amma man da'allah mukhlishan lahuddin bidu'ain jaiz. Adapun orang yang berdoa memohon kepada Allah ikhlas penuh ketaatan kepada Allah dengan doa yang boleh. Sami'ahullah wa ajaba du'a'ahu. Allah akan mendengarkannya dan Allah akan mengabulkannya sawa'an mu'riban aw malhunan. Baik dia dengan bahasa Arab yang sesuai dengan i'rabnya, yang fasih, atau bahasa Arab yang kacau. Bahkan disebutkan seorang berdoa itu, kalau memang dia tidak biasa dengan, dalam doanya dia tidak biasa dengan i'rab ya, dengan bahasa Arab yang fasih, maka kalau kiranya dia menggunakan bahasa Arab yang fasih itu dalam berdoa, menghilangkan kekhusyuan dia dalam memohon, ya udah pakai bahasa dia, bahasamu sudah. Karena asal doa itu adalah hati. Lisan ini ikut. Karena memang kita suruh minta, suruh panggil Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang sibuk memperhatikan kata-katanya, tapi lupa dengan hatinya, akhirnya nggak dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Karena kata Nabi SAW, la yastajibullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah itu tidak mengabulkan doa yang muncul dari hati yang lalai, yang gak hadir hatinya. Maka mereka menyebutkan bahwasanya doa yajuzu bil arabiyyah wa bi ghairil arabiyyah, dan doa itu diperbolehkan dengan bahasa Arab atau dengan selain bahasa Arab. Apa dalil mereka? Sekarang sandarannya apa? Karena memang kalau kita lihat tidak ada dalil yang tegas mengatakan harus berbahasa Arab. Cuma memang Nabi SAW karena beliau dari Arab, lisannya mereka orang-orang Arab, bahasa Arab, maka semua doanya dengan bahasa Arab. Mereka berpendapat bahwasanya boleh berdoa dengan selain yang diriwayatkan dari Nabi SAW di dalam sholat. Karena sabda Nabi SAW, thumma yatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Ini ketika tasyahud. Hendaklah dia memilih dari permohonan terserah dia. Dalam lafaz lainnya dikatakan thumma yatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u. Kemudian hendaklah dia memilih dari doa yang menakjubkan dia, kemudian dia berdoa dengan doa tersebut. Maka jamaah rahimakumullah, itu pendapat para ulama berkaitan dengan bolehkah kita berdoa di dalam sholat kita dengan selain bahasa Arab. Orang India pakai bahasa India. Anda lihat pendapat mungkin yang lebih kuat di antara semua itu adalah yang membolehkan bagi yang tidak mampu. Maka berusahalah untuk jadi orang yang mampu. Kenapa? Karena muslim itu yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada
mukmin yang lemah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Seorang mukmin yang kuat, kuat imannya. Yang pertama, kuat ilmunya, kuat ya ekonominya, yang lainnya. Tapi yang pertama kekuatan iman yang membuat dia kuat di segalanya. Karena kalau ekonomi kuat, tapi imannya nggak kuat, dia bakhil. Tapi kalau imannya kuat, ekonominya lemah, dia berbagi dengan apa yang dia miliki. Tetap dia berbagi. Maka yang menjadi tolak ukur adalah kekuatan iman. Kekuatan iman ini akan mendorongmu untuk belajar bahasa Arab. Bahkan para ulama mengatakan al-Arabiyyah minad din. Bahasa Arab itu termasuk dari agama. Bagian dari agama. Kenapa Quran kita berbahasa Arab? Jadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan doa di dalam sholat dengan selain bahasa Arab. Yang lebih hati-hati, ya udah tadi anak katakan belajar. Tapi bagi yang nggak mampu, yang nggak bisa, kita udah ajarin nih baca doa ini. Iya, ini doa diajarkan Nabi SAW. Tapi anak punya permohonan sendiri, Ustaz. Anak mau minta sesuatu. Anak punya anak ini durhaka sama anak, Ustaz. Anak ingin mintakan buat dia. Dan nggak bisa bahasa Arab dia. Maka silahkan dia berdoa dengan selain bahasa Arab. Dan orang Arab pun sebenarnya, kalau bicara berdoa dengan selain ma'thur, selain yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Karena mereka orang Arab, ya dia biasa doa. Mamanya Allahumma inni as'aluka NMAC, mungkin kayak gitu kata Ustaz Yusuf. Minta NMAC. Allahumma inni as'aluka Avanza. Dia minta apa? Doa yang tidak diajarkan Nabi SAW. Tapi memang tadi Anda sampaikan, doa yang terbaik adalah doa yang ma'thur dari Nabi SAW. Cuma kalau engkau punya keinginan tersendiri yang memang harus disampaikan kepada Allah. Dan kita tahu waktu mustajab ketika sujud sebelum tasyahud. Maka silahkan dibaca. Tapi kalau dalam pendapat Syafi'i, ingat nggak boleh. Terus solusinya apa? Dalam mazhab Syafi'i solusinya ya udah baca di selain sholat. Kenapa harus baca ketika sholat? Kan ada waktu-waktu mustajab yang lainnya. Cari itu sepertiga malam akhir. Antara adzan dan qomat. Ketika engkau sedang berpuasa, ketika berbuka. Ada waktu-waktu mustajab. Kenapa harus maksakan diri baca ketika sholat? Itu di dalam mazhab Syafi'i. Cuma Anda lihat pendapat yang membolehkan karena bagi orang-orang yang tidak mampu, ingat, yang tidak mampu, maka Anda rasa pendapat ini yang lebih pertengahan ya. Bagi yang mampu selesai sudah nggak boleh. Tapi kalau dia mampu silahkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Tafadhal. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita sama-sama mana penjelasan tentang doa di dalam sujud dengan menggunakan bahasa kita. Baik, jika ada yang ingin bertanya silahkan langsung di unmute barangkali sambil kita menunggu juga guru kita yang lain. Ada Ustaz Yusuf Mansur belum masuk atau sudah masuk ini? Saya belum bisa kontrol. Baik, kita kasih pertanyaan dulu untuk kawan-kawan yang mau bertanya. Silakan angkat tangannya. Barangkali ada yang kurang
jelas tadi, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halakum ya Syafiq? Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Kabar Ustaz? Lama nggak jumpa antum, Masya Allah. Nahnu ba'id ankum, nahnu hina fi Jember. Baik. Tadi terakhir saya dengar bahwa solusinya buat kita yang punya hajat, punya keinginan, berdoalah dengan bahasa Arab kalau mampu. Kalau yang tidak mampu, persilahkan. Saya pikir keluarga Daku ini terbilang mampu. Sehingga tidak ada kesempatan buat berdoa dengan bahasa Indonesia. Maka bukankah akan lebih selamat ya jika kita mengungkapkan doa dengan hati kita. Sebab tadi disampaikan pula bahwa doa itu asalnya dari dalam hati, diungkapkan dengan lisan kita. Jangan sebaliknya, diungkapkan dengan lisan sementara hatinya lalai. Nah, maka mungkin di dalam sholat itu akan lebih selamat di dalam dengan ungkapan dengan hati kita. Saya rasa begitu. Mungkin lebih diperjelas lagi dengan Syafiq. Ya, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair ya atas masukannya. Jadi memang kalau dikatakan tadi keluarga Daku semuanya bisa bahasa Arab, selesai sudah. Kajian kita nggak usah dipakai di sini gitu. Jadi ketika orang bisa bahasa Arab selesai, maka dia wajib berbahasa Arab. Mungkin ini menjadi pendapat yang paling selamat. Namun kalau tadi Pak Kiai nyebutkan berdoa di dalam hati, memang seperti ini. Apa yang terbetik di hati kita itu Allah tahu. Tapi Allah nyuruh kita minta. Jadi ketika orang meminta dengan hatinya saja, lisannya tidak ikut, maka sejatinya dia belum disebut berdoa. Maka ketika Allah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau dia minta, maka Nabi SAW doa-doanya semua dilafalkan. Beliau memanggil Allah. Beliau mengatakan Robbi, Robbana. Jadi hati itu memang asalnya doa. Tapi memang ketika mau minta, ya minta sama Allah. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, enggak, Allah kan udah tahu dengan isi hatiku. Tapi kau suruh minta. Allah tahu, engkau belum ngomong, Allah udah tahu gitu loh. Tapi sebagai bentuk hamba ketika minta, tunjukkan. Engkau memang minta sama Allah. Panggil nama Allah. Panggil ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Jadi kalau dikatakan hanya yang terbetik di hati, mungkin kita nggak masuk dalam pembahasan kita sebenarnya mungkin Pak Yai seperti itu. Karena hal-hal yang terbetik di hati kita, kadang-kala kita baca Al-Fatihah, hatinya ada di pasar. Jadi dia membaca surat Al-Fatihah, hatinya ada di tempat lain seperti itu. Jadi kalau kiranya dia ketika sujud itu, hatinya meminta, tapi lisannya tidak meminta, berarti dia merenung sebenarnya pada waktu itu, bukan memohon. Tapi kalau meminta, memang Allah suruh, ud'uni, minta engkau, pinta. Panggil nama Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita lihat doa-doa para nabi, bagaimana Nabi Zakaria dipanggil Allah Azza wa Jalla. Cuma memang pembahasannya kan tadi berkaitan dengan bahasa. Apakah bahasa Arab boleh atau nggak boleh. Memang kalau dalam mazhab Syafi'i, dan memang itu yang banyak dipakai di Indonesia, mereka berpendapat qaulan wahidan nggak boleh. Terus solusinya, jadi kalau solusinya mungkin bukan berdoa dalam hati ketika sujud, tapi solusinya buat yang berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i ini, maka doanya di selain sholat. Selesai sudah. Cari waktu-waktu mustajab yang lainnya gitu loh. Hada wallahu a'lam bishawab.
Ya. Ya silakan Wi, yang lain kalau ada yang mau nanya Wi. Baik, alhamdulillah baru saja nih Kiai Kosasi sudah mempertanyakan sebetulnya banyak yang mesti ditanyakan, barangkali silakan untuk kawan-kawannya yang lain yang mengikuti kuliah wisatahati.com ataupun kawan-kawan dari keluarga besar Darul Quran, silakan untuk Ustadz Jamil. Nah, ya Jamil. شيخنا دكتور ما شاء الله. ما شاء الله. كيف حالك أستاذ جميل؟ عساك الحمد لله بخير. طيبين. ما شاء طيبين ما شاء الله. الله. Ini yang ikut bukan hanya keluarga besar pesantren, tapi juga kawan-kawan kuliah online. Jadi yang punya latar belakang macam-macam lah. Mungkin tadi Kiai ngelihat ada beberapa teman-teman pesantren ya. Ini yang ikut lumayan banyak ini Ustaz. 539 sampai saat ini, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Ada pertanyaan, titipan pertanyaan dari istri. Oh, dari nyonya. Dari nyonya. Kalau tadi seputar bahasa Arab atau Ajami dengan bahasa non Arab, sekarang apakah boleh jahar ataukah dibaca dengan sir? Itu aja sih. Nah, kita dilafalin atau enggak gitu. Ya ini mungkin kembali kepada apa yang disampaikan Kiai Kosasi tadi ya. Kalau bicara jahar sama sir ini, kalau yang dimaksud adalah dilafalkan dengan tidak dilafalkan, berarti kan pertanyaannya apakah dengan hati saja atau diucapin. Pembahasan semua tadi yang kita baca itu diucapin. Jadi yang kita bahas tadi itu, kalau bicara di hati selesai sudah. Nggak perlu orang, tadi Anda sampaikan ada orang baca Al-Fatihah hatinya ke pasar nawar-nawar. Dia berpikir nanti barang itu Anda tawar sekian ya. Kira-kira dikasih apa enggak gitu ya. Seperti itu. Itu tidak membatalkan sholat. Walaupun dia mamanya ketika membaca Al-Fatihah itu hatinya di pasar gitu. Itu tidak membatalkan sholat. Jadi yang dibicarakan oleh mereka ini adalah ketika doa itu dilafalkan. Kalau sesuatu yang terbetik di hati itu bukan doa. Makanya dikatakan Allah itu memaafkan umatnya. Kata Nabi SAW, amma haddathat bihi anfusuhum. Allah itu memaafkan hamba-hambanya. Apa yang dibicarakan dalam hati mereka. Malam yatakallamu au ya'malu. Selama mereka belum melafalkannya, selama mereka belum mengamalkannya. Jadi pembahasan kita ini adalah ketika doa itu dibaca, diucapkan dengan lisan. Jadi kalau apa yang terbetik di dalam hati, ya memang sejatinya kadang-kadang terbetik di hati kita kebencian ini macam-macam. Selama kita nggak bicara, Allah maafkan hal itu. Maka maaf, Anda tadi sampaikan bahwasanya ketika orang diam, berarti dia tidak berdoa. Kalau dia makan, Allah akan tahu dengan isi hati Anda, Ustaz. Apa yang Anda inginkan Allah tahu. Naam, tapi engkau disuruh minta. Jadi pembahasan kita ketika dikatakan sampai batal sholatnya, itu karena dilafalkan. Kalau bicara dalam hati, nggak masuk dalam pembahasan kita sebenarnya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang lainnya atau mungkin Ustaz Yusuf Mansur langsung. Saya itu masih kangen sama Ustadz Syafiq ya. Iya, saya kangen makan di atas. Masya Allah, nggak ada umroh sekarang ini Ustaz. Bener di Bukit Madinah itu, Masya Allah. Madinah ya Allah, nampak Jabal Uhud ya Allah. Bahra. Melihat lampunya Nabawi, Allah. Masya Allah, kayaknya udah habis tuh tempat Ustaz. Udah gak ada. Jadi perumahan kayaknya udah. Masa sih? Aduh, jangan-jangan Agung Sedayo Ciputra masuk situ. Ayo teman-teman manfaatin kesempatan. Allah mustaqim. Mau yang Insyaallah marrah thaniyah Ustazana. Lazim tazur ma'had. Nahnu ba'id ankum huna. Wa kuruna Masya Allah. Baik, silakan untuk kawan-kawan yang lain, barangkali dari kawan-kawan yang biasa belajar di kuliahwisatahati.com, kami persilahkan. Jangan malu-malu, ini kesempatan yang sungguh luar biasa ya. Ada 2.000 Siti Khadijah itu. Raise hand.
dari Saleh Nurdin, Ustaz, di Karawang, boleh tanya? Mangga, Saleh Nurdin, silakan. Ya, langsung. Terhormat Ustaz Syafiq dan Asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semua. Tadi disampaikan sekilas sumber bahwasannya tidak mesti harus waktu sholat, ada beberapa waktu mustajab gitu ya. Cuma ada sedikit fenomena yang diantaranya saya pernah hidup di Medan sekitar 13 tahun. Jadi ada hal yang unik yang saya perhatikan. Mungkin di beberapa daerah juga. Setelah maghrib di Medan itu di beberapa tempat tidak memberikan jeda untuk untuk berdoa setelah azan maghrib, tapi langsung diqomah. Tapi di beberapa tempat seperti di Jawa Barat itu langsung ada waktu untuk berdoa. Ya mungkin mereka masing-masing punya alasan. Cuma terkadang ada juga santri ataupun dari pihak lain yang bertanya, kira-kira kalau seandainya muncul kembali pertanyaan tersebut, bagaimana menyikapi, mana yang terbaik, apakah di waktu maghrib itu mungkin yang beralasankan bahwasanya salat maghrib di waktu puasa atau bagaimana, atau apakah lebih baik diberi kesempatan untuk berdoa terlebih dahulu, kira-kira mana yang lebih baik? Mohon pencerahannya Ustaz. Siap. Barakallahu fikum. Baik jemaah. Sebelum ana menjawab pertanyaan ini, kembali kepada pembahasan kita tentang berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab di dalam sholat. Masalahnya seperti dari awal yang diungkapkan, memang ada khilaf di antara para ulama. Semua menguatkan pendapat yang mereka ikutin. Jadi kembali kepada kondisi kita. Kalau memang kita sudah mengkaji dan kita melihat ternyata pendapat yang lebih kuat adalah haram umpamanya, seperti pendapat Syafi'iyah, ya kita jangan. Tapi kita tetap perlu menghargai orang lain yang mungkin mereka lebih condong kepada pendapat Hambali umpamanya. Mereka mengikuti pendapat tersebut. Sehingga yang namanya al-ukhuwah al-islamiyah itu tidak sampai rusak gara-gara masalah yang memang ada ruang untuk beda pendapat. Ada permasalahan-permasalahan yang tidak ada ruang untuk beda pendapat, maka selesai, kita nggak boleh khilaf. Tapi ada masalah-masalah yang memang ada ruang untuk beda pendapat, disinilah hati seorang muslim harus luas menerima saudaranya ketika mereka memilih pendapat yang lain, bukan karena asobiyah, bukan karena fanatik, tapi karena mereka ingin mengikuti kebenaran yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat Nabi. Tapi pertanyaan yang tadi berkaitan dengan fenomena yang ada di beberapa masjid, memang habis adzan langsung qomat. Habis adzan maghrib maksudnya, langsung qomat. Tapi di masjid lain, mereka ada jeda waktu. Mana sebenarnya yang lebih utama? Kalau kita melihat prakteknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di beberapa hadis disebutkan bahwa Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, "Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib." Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Liman sya, bagi yang mau. Hadis ini menunjukkan bahwa di masa Nabi Alaihi Wasallam, Nabi mempersilahkan para sahabat untuk sholat sebelum maghrib. Yang namanya sebelum maghrib adalah sebelum pelaksanaan sholat maghrib, tapi setelah tenggelamnya matahari, setelah masuknya waktu maghrib. Sampai diriwayatkan di Masjid Nabawi itu sebelum maghrib, itu para sahabat banyak yang sholat. Mereka cari tiang-tiang, mereka cari sutroh, mereka pada sholat sebelum maghrib. Maka ini menunjukkan bahwasanya waktu sholat maghrib itu berakhir dengan masuknya waktu isya. Insya Allah hal ini dimaklumi oleh semuanya. Artinya waktu maghrib itu kapan berakhir? Ketika masuk waktu isya. Sebelum masuk waktu isya, masih waktunya maghrib. Namun jangan sampai kemudian kita memberikan jedah yang panjang sehingga memasuki waktu isya. Kalau kita lihat di beberapa masjid di bulan Ramadan, Masya Allah. Masjid-masjid yang
sebelumnya nggak ngasih waktu, tapi kalau di bulan Ramadan mereka ngasih waktu. Karena untuk berbuka. Jadi apa alasannya ketika dia berpendapat waktunya nggak muasa sehingga dia langsung sholat, seharusnya di bulan Ramadan pun langsung dia sholat. Tapi ternyata di beberapa masjid mereka kasih waktu untuk berbuka. Dan waktu berbuka itu mungkin 4-5 menit di sebagian masjid ya. Ada yang mungkin 7 menit, ada yang 10 menit. Maka ana lihat untuk memberikan kesempatan melaksanakan beberapa sunnah yang memang bisa dikerjakan. Seperti sholat sebelum maghrib yang tidak masuk rawatib yang muakkadah, yang bisa dikerjakan oleh orang. Maka lebih baik dikasih kesempatan mereka untuk ya mau tidak mau jamaah. Ketika dikumandangkan adzan di masjid itu orang keluar dari rumahnya. Orang dengar adzan itu ambil wudu. Karena dia dipanggil. Tapi kalau ternyata di masjid tidak memberikan jeda waktu untuk dia berjalan kaki menuju ke masjid. Gak semua orang rumahnya dekat. Sehingga kalau semua masjid itu langsung qomat, orang-orang yang dari rumahnya masbuk terus mereka. Karena panggilan itu panggilan untuk ke masjid. Ketika mereka ke masjid udah masuk rakaat kedua. Karena memang tidak ada jeda waktu. Wallahu a'lam bishawab. Menurut ana ketika kita memberikan waktu yang cukup ya. Tapi tidak sampai terlambat. Karena memang waktu maghrib tidak seperti waktu sholat lainnya. Insya Allah itu akan lebih baik. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini pada kesempatan sekarang ini saya ingin mencoba untuk membaca pertanyaan dari yang sudah masuk ini dari Widi. Assalamualaikum Ustadz. Saya dengan Widi. Pak Dwi, kita batasi sampai 20.45 ya. 20.45. Ustadz Syafiq bisa mungkin ada acara lain atau apa. Masya Allah. Bisa tidur Ustadz. Iya itu dia. Nah kalau beliau jam 9 udah harus tidur soalnya. Baik, Ya, ini monggo. pertanyaannya adalah apakah hukumnya jika kita berdoa dalam sujud terakhir dan kita menangis dalam doa tersebut? Apakah batal sholatnya Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Ya. Ini berkaitan dengan doa dalam sujud terakhir. Perlu difahami bahwasanya Nabi SAW ketika mengatakan wa idza sajadtum fa'aktsiru fihi minad du'a. Ketika kalian sujud, banyakin doa. Itu tidak khusus sujud terakhir. Karena Nabi mengatakan konteksnya kalau sedang kalian sujud di sholat itu, wa idza raka'tum fa'azzimu fihi rabb. Ketika ruku kalian agungkan Allah Azza wa Jalla. Ketika kalian sujud perbanyak doa di sana. Ini bukan berkaitan dengan sujud terakhir saja. Terus berkaitan dengan semua sujud kita. Makanya kalau kita melihat sholatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau sholat? Ketika sujudnya itu hampir sama-sama berdirinya. Berdirinya baca Al-Baqarah beliau alaihi salatu wassalam. Panjang kali sujud beliau. Ini rakaat pertama. Yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah atau hadis Anas bin Malik. Hadis Abdullah bin Abbas. Tentang bagaimana sujudnya Nabi alaihi salatu wassalam di rakaat pertama. Itu udah panjang sujudnya. Jadi ketika berdoa di dalam sujud, kemudian menangis, tapi tidak sampai menangis yang keluar suara-suara yang keras seperti itu, nggak ada masalah. Nabi SAW menangis. Sampai tadi dalam hadis yang awal kita sampaikan, bagaimana beliau menangis sampai membasahi jenggotnya, membasahi tempat sujudnya, tempat sholatnya Nabi SAW itu basah dengan air matanya. Yang penting ketika nangis tidak sampai teriak-teriak, lupa kalau sedang sholat. Engkau sedang sholat, engkau sedang dalam posisi sujud. Terus menangis memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW ketika sholat pun beliau menangis. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menangis ketika sholat. Maka sejatinya nggak masalah selama tidak mengeluarkan suara-suara yang bisa
membatalkan sholatnya atau suara-suara yang di luar sholat, sebenarnya bacaan sholat, maka silakan kau membaca doa menangis, tapi ingat bukan khusus di sujud terakhir, tapi di semua sujud. Namun memang ada orang yang mengkhususkan. Ketika dia mengkhususkan, akhirnya dia ini menyempitkan yang luas. Kenapa? Dalam sholat maghrib itu ada 6 sujud. Engkau bikin 1 aja berdoa. Padahal ada kesempatan 6 kali sujud engkau berdoa, tapi engkau bikin cuma sekali berdoa. Sehingga ajaran Nabi ini begitu luasnya. Maka jangan sampai kita menyempitkan apa yang diluaskan oleh Rasul SAW. Berdoalah dalam semua sujud kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Alhamdulillah, ini memang pertanyaan banyak sekali ini yang ada di di sini. Apakah ya Ibu Siti Hadijah mau bertanya tadi katanya? Oke. Iya, Ustadz. Terima kasih. Ini terakhir ya, Wi? Ya, baik. Alhamdulillah. Jazakumullah Ustadz atas kesempatan yang diberikan. Saya Bu Hadijah, Masya Allah. Pertanyaan saya mungkin agak sedikit awam Ustadz. Mungkin berkaitan dengan doa, tapi misalnya begini Ustadz, di sini di Indonesia kita kan banyak memakai mazhab Syafi'i. Kebetulan juga mungkin saya termasuk yang mengamalkan mazhab Syafi'i. Nah, ketika kita ke Mekah melakukan ibadah umroh, maka misalnya bersentuhan saja itu tidak apa-apa gitu, tidak harus mengambil wudhu seperti itu. Nah, di dalam doa sendiri, apakah boleh ketika kita biasa menggunakan amaliyah atau mazhabnya mazhab Syafi'i, tapi ketika berdoa kita menggunakan mazhab yang lain, Ustadz? Itu pertanyaan dari saya. Jadi misalnya kayak di sini kan lebih sahnya itu, padahal dari yang tadi saya catat adalah boleh selama itu menggunakan di hati seperti itu. Bagaimana Ustadz? Terima kasih, jazakumullah, syukran kasiran untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Nah, barakallahu fikum. Baik, madhab Syafi'i dalam masalah kita, madhab Syafi'i membagi doa jadi 2. Yang pertama doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan doa yang dibuat sendiri. Doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW dalam madhab Syafi'i yang lebih kuat adalah diperbolehkan bagi yang tidak mampu berbahasa Arab. Ini dalam madhab Syafi'i. Artinya ketika kita membaca doa, mamanya ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka yang tadi kita sudah sampaikan, maka dalam madhab Syafi'i buat orang yang tidak mampu maka diperbolehkan. Ini untuk doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Adapun membuat doa sendiri bukan dari ajaran Nabi SAW, kemudian dibaca dalam selain bahasa Arab, maka dalam madhab Syafi'i tidak boleh. Ini pendapat Syafi'i. Baik, pertanyaan ibu ini, boleh nggak pindah madhab? Maka perlu dilihat apa alasan pindah madhabnya. Karena jangan sampai kita itu mengambil dari setiap madhab itu yang enak-enak aja. Menurut nafsu kita, anak kayaknya cocok sama madhab ini. Berangkat ke Mekah, aduh ini wudhu, anak harus wudhu terus. Enggak lah, anak mau pindah madhab Maliki atau madhab Hambali lah. Supaya tidak batal wudhunya. Kalau sekedar mencari kemudahan, tanpa memperhitungkan kekuatan madhab tersebut secara dalil. Mamanya di Indonesia ada janda-janda ngelihat anak mau kawin, wali anak nggak memberikan izin, Ustaz. Ahsan anak pakai madhab Hanafi, kan boleh nikah tanpa wali buat janda. Akhirnya dia pindah ke madhab Hanafi hanya untuk mencari kesenangannya. Maka ini nggak boleh. Tapi kalau ketika dia melihat dia madhabnya Syafi'i secara amilnya, kemudian dia lihat dalam kondisi seperti ini, kok ana lebih condong kepada madhab Hambali umpamanya, karena memang kondisinya nggak mampu. Kemudian dia karena orang awam ini nanti madhabnya itu adalah madhab ulamanya. Dia minta fatwa. Ketika dia mendapatkan fatwa dari ulamanya, karena dia tidak bisa mengkaji dalil,
kemudian dia merasa hatinya srek kepada ulama tersebut, kemudian dia ambil madhab yang disampaikan oleh para ulama tersebut, nggak apa-apa buat dia. Nggak berdosa dia dalam kondisi seperti ini gitu loh. Bukan berarti kemudian dia juga dikatakan keluar dari madhab Syafi'i, karena dia memang orang awam yang dia ikut pendapat ulama. Dia minta fatwa disampaikan, ya sudah dia ikutin ketika dia tidak mampu untuk mengkaji. Maka nggak ada masalah insya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Allah. Ya. Oke. Cukup kali Pak Dwi. Nanti sesi biar kangen sama Ustaz Syafiq. Biar kita minta lagi. Ini Kiai Kosase barusan melambaikan tangan. Oh iya, silakan Kiai Kosase, mangga. Masih perlu waktu sebetulnya nih. Masya Allah, Masya Allah. Fadal Pak Yai. Tapi nggak apa-apa lah. Ini waktu berharga. Pak Dokter, ini nampaknya kita perlu perlu pilih pendapat ini. Kalau tadi kan sudah disampaikan ini pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Hanafi. Barangkali kami perlu kira-kira nih yang mana ya yang patut kita lakukan, kita jalankan. Ingin dapat pilihan lah dari Pak Dokter ini. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau bicara pendapat ana, setelah ana mengkaji ya, ana melihat kondisi umat manusia yang tidak semuanya bisa bahasa Arab. Yang pertama, mereka hendaklah belajar bahasa Arab. Artinya tetap seorang muslim itu dianjurkan untuk belajar bahasa Arab. Tunjukkan semangat dia untuk mengkaji agamanya. Untuk berbicara dengan bahasa yang nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan bahasa tersebut. Yang Jibril alaihissalam membawa kalamullah kepada Nabi dengan berbahasa Arab. Dan disampaikan oleh Nabi alaihissalam kepada umat manusia dalam bahasa Arab. Sehingga kita lihat Mesir yang awalnya negara Egypt, negaranya Fir'aun pada waktu itu. Kemudian dikuasain oleh Muqawqis, oleh Romawi. Jadi negeri Arab, berbahasa Arab mereka kemudian. Kemudian Maroko menjadi bahasa Arab. Sudan berbahasa Arab. Aljazair berbahasa Arab. Itu negeri-negeri Afrika, mereka berbahasa Arab gitu. Bagaimana kepedulian mereka dengan bahasa Arab. Ini mendorong kita untuk belajar bahasa Arab. Tapi kalau memang ada orang yang tidak mampu berbahasa Arab. Jadi kalau di Indonesia alhamdulillah banyak orang bisa ngaji. Banyak orang menghafal doa-doa Nabi SAW dalam bahasa Arab sehingga dia bisa membacanya dalam bahasa Arab. Tapi kalau memang ada orang yang tidak mampu berbahasa Arab dan dia punya keinginan, dia memiliki keinginan yang dia nggak tahu harus dengan bahasa Arab. Tadi kita sampaikan kalau dirakit bahasa Arab akhirnya dia juga nggak paham, dia sekedar mengulangi ucapan kata-kata yang dia tidak memahaminya sehingga tidak ada kekhusyuan pada diri dia. Maka ana lihat bagi orang yang tidak mampu, tafadhol. Setelah dia berusaha, kemudian dia tidak mampu, ana rasa kita persilahkan dia untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla dalam bahasa dia. Dengan catatan dia tidak mampu. Yang mampu bahasa Arab. Apa gunanya belajar bahasa Arab? Karena ana sedih. Terus terang ana ini sedih sekali. Lulusan Timur Tengah itu banyak. Lulusan pesantren di Indonesia itu banyak. Tapi kenapa bahasa Arab tidak menjadi bahasa kedua di Indonesia ini? Kenapa ana melihat di pesawat itu ada koran bahasa Mandarin. Tapi nggak ada koran bahasa Arab. Karena banyak orang-orang yang lulus dari Timur Tengah. Di rumahnya nggak bahasa Arab. Di rumahnya. Dia belajar bahasa Arab 6 tahun di pesantren. Kuliah 4 tahun bahasa Arab. Sampai Indonesia menikah, punya keluarga. Kenapa anaknya nggak diajar bahasa Arab? Diajak ngomong bahasa Arab. Diajak ngomong. Kita lihat tuh orang-orang yang lulusan Inggris ya. Anaknya diajak bahasa Arab sama dia. Bahasa Inggris, afwan. Yang Cina diajak bahasa Mandarin. Bisa bahasa Mandarin. Dan subhanallah anak-anak itu jamaah. Ketika umur di bawah 5 tahun.
itu secara penelitian dikatakan mereka bisa menguasai 10 bahasa tanpa kesulitan. Asalkan bukan dengan dipelajari, bukan dengan didengarkan. Makanya anak punya teman-teman di Medina itu anak-anak yang dari Bosnia, anaknya bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Bosnia, bahasa macam-macam. Subhanallah. Jadi ketika ada orang yang ngomong kepada dia dengan bahasa Bosnia, langsung berubah ya bahasa. Ngomong bahasa Arab langsung jadi bahasa Arab. Ngomong bahasa Inggris langsung jadi bahasa Inggris. Kenapa? Karena orang tuanya membiasakan. Ingat bahasa Arab itu termasuk agama kita. Maka harapan anak, apa yang kita kaji ini, apalagi yang madhab Syafi'i ini seharusnya lebih takut lagi dia. Dia harus benar-benar bisa bahasa Arab. Dan negeri kita alhamdulillah madhabnya Syafi'i. Sehingga khutbah Jumat nanti bahasa Arab karena semuanya bisa bahasa Arab. Tapi kalau sekarang khutbahnya bahasa Arab, orang pulang nggak ngerti apa-apa jemaah. Nggak dapat apa-apa dia akhirnya. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Jadi pendapat ana yang mungkin pendapat itu salah. Afwan. Ana melihat pendapat yang mengatakan bagi yang tidak mampu berbahasa Arab boleh dengan bahasa selain bahasa Arab. Ana lihat pendapat ini lebih kuat. Kenapa? Karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Sampai sebagian ulama berpendapat kalau ada orang yang zikirnya nggak bisa bahasa Arab. Karena dia dari orang ajam sampai dia baca subhanallah walhamdulillah mau kesulitan dalam bahasa tersebut. Kalau tidak mampu mau gimana lagi? Jadi kondisinya orang yang tidak mampu. Kalau masih mampu belajar. Hadza wallahu a'lam. Mungkin seperti itu Pak Kiai. Itu pendapat ana dan tapi ana sudah menyampaikan, silahkan yang bisa mengkaji, yang mungkin mengikuti pendapat ulamanya, ya silahkan diikutin. Kemudian dijalankan, yang penting tetap menjaga hati untuk saling menghormati dan menghargai. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jamil masih ngangkat tangan aja. Belum puas beliau. Ya oke, masih 3 menit. Gak ada puasnya ilmu ya. 3 menit mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Ini sih pertanyaan umum ya dari jamaah kita. Ustaz, boleh gak berdoa minta dunia sama Allah? Di mana? Di sujud atau di luar? Ketika sujud, Kiai. Nah, Oke. ya. Jadi subhanallah ya, Allah itu menyuruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Dan ternyata manusia itu terbagi menjadi 2. Sebagaimana disebutkan di surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, "Faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq." Ada orang-orang yang doanya hanya minta dunia. Hanya dunia yang dia minta. Maka di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ada di antara mereka yang permintaannya itu minta kebaikan dunia, minta kebaikan di akhirat dan minta dijauhkan dari api neraka. Kalau bicara ketika orang sujud, apa yang diminta? Bebas yang dia minta. Tapi jangan minta dunia saja. Karena dunia ini terlalu kecil, tapi kita perlu minta. Kenapa Nabi SAW minta? Sampai kita disuruh minta memperbaiki sandal kita. Sandal kita rusak, mau kita perbaiki. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika sujud, minta masalihad dunya wal akhirah. Jangan hanya minta kemaslahatan dunia saja. Kita itu kadang-kala panjang minta dunia 5 menit. Minta akhirat 1 menit. Padahal kita mau hidup di dunia cuma 70 tahun. Kenapa antum panjang-panjang doanya minta dunia? Ingat dengan Fudail bin Abdullah bin Mubarak ya. Ketika dia minum air zam-zam. Kebanyakan orang kalau minum air zam-zam minta, ibu-ibu minta awet muda ya. Minta sehat ya. Silahkan boleh minta kesehatan, minta rizki. Abdullah bin Mubarak ketika minum air zam-zam. Dia mengatakan, Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku mendapatkan hadis dari guruku dari Ibn Abil Mawala.
dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabimu SAW bersabda, ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam ini tergantung niat meminumnya. Allahumma fa inni ashrabuhu li dhama'i yaumil mahsyar. Ya Allah, aku minum air zam-zam ini agar aku tidak kehausan di padang mahsyar. Dia memandang kepada hari yang panjang, yang satu hari sama dengan 1000 tahun. Maka kalau bicara ketika sujud minta maslahat dunia, tafadhal. Silahkan. Tapi jangan hanya minta maslahat dunia. Terlalu kecil dunia ini, jamaah. Mungkin seperti itu, Ustaz. Hadza wallahu a'lam. Allahumma inna nas'aluka NMAX. Itu cuma NMAX yang diminta, Ustaz. Ya Allah, berapa NMAX? Ingat ceramahnya Ustadz Syafiq, Allahumma inna nas'aluka NMAX. Waduh, jangan cuma NMAX katanya. Minta anak yang hafiz. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Boleh NMAX diminta, tapi hafiznya jangan lupa. Masya Allah, Masya Allah. Dan minta belinya pakai duit yang halal. Pak Dwi, kelihatannya kita nggak akan pernah cukup nih dengan cukup, iya, banyak sekali tapi kita harus cukupkan. Terima kasih banyak Ustadz Syafiq. Mudah-mudahan Allah ridha sama antum, sama keluarga, dan sama yang membersamai antum. Doain kami nih biar terus belajar dan tidak pernah berhenti belajar. Jazakallah khair Ustaz. Haji Dwi, ya kita minta langsung Ustadz Syafiq berdoa buat kita semua. Allahu Akbar. Kami persilakan. Doa, Ustaz. Ya, kalau doa Nabi SAW yang Nabi sering baca di majelisnya. Beliau hampir jarang meninggalkan majelis kecuali telah mendoakan para sahabatnya. Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير Ustaz. Ana undur diri. Makasih Ustaz. Allah barik fikum, jazakallah khair. Subhanakallah. Makasih Ustaz. Silakan. Terima kasih yang membersamai Ustaz Syafiq juga, terima kasih. Ya Allah. Assalamualaikum Ustazana. Fadal. Fadal. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang bermanfaat.